Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas praktek ya. Kita praktek cara penggunaan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 ya. Itu biasa kita kenal VB.NET. Oke, VB.NET 2010. Oke, Bapak harap sudah diinstal semuanya aplikasinya. Silakan klik aplikasinya. Oke. Nah, ini tampilan awal ya, tampilan awal aplikasinya ya. Jika ingin kita membuat sebuah project baru bisa melalui sini ya, new project ya, atau dari sini new project. Oke, atau fungsi dari Ctrl plus N ya. Tekan Ctrl tambah N di keyboardnya. Oke. Kalau ada project yang sebelumnya sudah ada, di open project. Oke, kita coba ya. Kita buat sebuah project baru ya. Kita pengenalan dulu ya. Kita masuk dulu ke Windows Form ya. Ini biarkan saja Windows Form application. Kita pengenalan dulu. Terserah mau buat ini namanya apa, pengenalan atau apa, terserah. Oke, kita okekan saja jika sudah. Nah, kita masuk ke formnya. Jadi yang di tengah ini itu area kerja saudara, tempat saudara mendesain ya, mendesain sebuah input, tombol ya, atau yang lain sebagainya. Tuh. Nah, ini area kerja ya. Terus ada menu bar ya. Menu bar berisi menu-menu dan fungsi sendiri ya. Ada toolbar ya, ada toolbox ya. Ada toolbox jendela yang mengandung semua objek atau kontrol yang dapat ditempelkan dan dibutuhkan untuk membentuk suatu program. Nah, seperti yang materi yang pernah Bapak upload ya di Classroom kemarin, tapi belum sempat Bapak buat videonya. Sini, jadi ini contohnya jika mau ke pointer, ini kita klik ini. Terus kalau saudara mau menambahkan atau menjalankan aplikasi ya, tekan yang ini ya, di atas yang bagian sini ya. Sudah jalankan aplikasi, ini untuk stopnya ya, ini untuk pause-nya ya. Perlu Bapak ingatkan lagi, program yang sedang dijalankan ya, sedang di running ya, ada error ternyata, terus saudara edit codingannya tapi nggak mau teredit juga ya, itu dikarenakan programnya masih berjalan ya, harus di stop dulu gitu. Jadi jangan langsung main edit aja, di stop dulu programnya baru diedit gitu. Oke, jalan lagi untuk yang menghentikan debugnya tadi sudah ya. Terus objek kontrol di dalam VB.NET. Nah, ini form ya, form tatap muka kita. Nah, di sini objek kontrolnya, properties ya, ada area propertiesnya tuh. Contohnya mau merubah form 1 ya, coba nama formnya di sini. Name, ubah form apa? Form testing. Nah, kita klik ke sini. Oke, saya berubah namanya jadi form testing. Ini tanda bintang itu karena belum disimpan. Apabila sudah simpan ya, bintangnya hilang. Itu. Ini name dari formnya ya. Jadi name formnya sudah ganti jadi testing. Untuk yang keterangannya ya, keterangan yang di sini di form 1 ya, itu di sini di teks. Bedakan ya. Ini name-nya ya. Name-nya boleh kita ganti testing atau form 1. Form ya, bukan from. Oke. Form 1. Nah, di sini kita ganti namanya testing. Nah, baru terganti ya. Pak, kenapa kita ganti namanya Pak? Ya biar saudara tahu ini di area kerja yang mana gitu.
di form mana gitu. Kan ini kan masih form 1. Ya, bisa di rename, klik kanan, rename ya. Jadi apa? Contohnya tes. Enter, kita enter. Langsung dia nyimpan atau merubahnya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kita lanjut lagi. Apa pembahasan kita kemarin? Label atau control object. Kita buat label. Nah, kita cari di sini. Ada nggak namanya label? Mana dia? Ada nggak label? Nah, ada ini. Label ya. Klik labelnya ya. Arahkan ke sini. Nah, gitu. Klik labelnya. Klik di area kerjanya. Oke, paham? Nah, Pak, cara ganti nama, merubah nama labelnya gimana Pak? Ya sama seperti tadi. Kita cari yang namanya teks. Teks. Nah, kita ubah misalnya latihan label VB.NET. Nah, itu. Oke. Nah, ini kita ganti juga namanya latihan label VB.NET. Nah, ini kan sama ya, sama. Kita ganti warnanya ya. Kita cari di sini warnanya atas ya, namanya back color. Oh, bukan. Font tadi ya. Font. Kita cari fontnya, kita klik fontnya. Oke. Nah, ini untuk menebalkan apa hurufnya. Contohnya bold, hurufnya misalnya ini atau ini. Oke, kita oke kan. Nah, theater ganti. Untuk merubah warnanya yang mana ya? Untuk merubah warnanya di sini back color custom. Nah, ini kita coba ya, mudah-mudahan ini. Oke. Nah, ini untuk merubah ke yang di dalam label tadi ya, bukan si warna tulisannya, bukan itu. Oke, kita lihat image text di force color, kita ganti custom, kita jadikan merah. Nah, itu dia ya. Berarti kalau yang di atas tadi ya, kalau yang force color ya, itu untuk yang menebalkan atau merubah warna yang si teksnya. Jika yang di atas ya, mana tadi? Yang back color ya, back color tadi ya. Ya, yang back color itu untuk merubah kotak dari si label tadi. Apa warnanya? Biru. Oh, ini karena formnya saya birukan ya, formnya saya klik tadi, bukan yang si ini ya, salah tadi. Kalau formnya kita ganti saja ya, seperti biasa. Nah, tuh. Kalau ini kita ganti tadi back colornya, jadi nah, oke, udah paham sampai sini ya. Ini untuk text, name atau yang lain-lain. Oke, yang lain selanjutnya ada text box. Namanya kita cari namanya text box. Text box. Mana text box? Nah, ini text box. Apa bedanya dengan label? Nah, text box itu untuk nilai dari inputan kita. Jadi di sini kita ketik apa inputannya. Tuh. Ini juga bisa harus kita ganti namanya.
ya. Oh, name-nya tidak ada, maksudnya name-nya, name dari variabelnya, ya. Kita ganti, misalnya ini inputan nama, kita buat variabel nama, enter. Nah, itu harus dan wajib saudara ganti biar pada saat coding atau ngoding, ya, saudara tahu ini apa ini, variabel apa ini. Oke, nama. Kalau dia banyak kan bingung saudara, ini apa. Kalau hanya yang tadi kita contoh textbox, kalau hanya keterangannya nama textbox 1, textbox 2, textbox 3 kan bingung jadinya. Jadi harus saudara ganti. Oke, ini textbox. Kita lanjut. Comment and button, ya. Comment button. Nah, ini button, ya, atas. Nah, ini button. Oke, bisa dirubah namanya, name-nya, ya. Name dan teksnya bedakan, ya. Name itu nanti penamaan pada saat coding, ya, ngoding. Kalau teks itu yang display-nya, ya, teks yang display yang ini. Kita coba ganti, misalnya button simpan. Nah, untuk yang itu, ya. Kalau yang name, ya, kalau name kita ganti misalnya btn simpan, enter. Nah, pada saat kita double klik, nah, langsung muncul di sini button simpan, itu fungsinya. Jadi sudah tahu saudara ngoding itu di mana, ya. Oh, di button simpan. Seperti itu. Paham? Oke. Ini juga bisa diwarnakan seperti yang tadi, ya. Diwarnai. Lanjut. Combo box. Nah, ada combo box. Nah, ini combo box. Nah, di Java pun combo box juga namanya, ya. Ini tadi apa namanya? Text apa? Text box, ya. Kalau di Java namanya text field. Tuh, beda. Oke, ini combo box. Combo boxnya juga bisa kita isi, ya. Apa saja isinya. Tuh, banyak, ya. Kanan di edit item. Nah, sini kita buat misalnya pilih data, koma, dengan kaos, baju, sepatu. Oke. Nah, pada saat dijalankan, nah, di dalamnya ada kaos, baju, sepatu. Nah, ada isinya. Oke. Nah, kita silakan aja untuk meng-close kan langsung. Kita lanjut. Lanjut masuk list box, ya. Mana ini list box? Nah, ini list box. Nah, ini sama seperti yang tadi, seperti combo box juga, ya. Bisa diedit item, misalnya baju, sepatu, sandal. Oke. Nah, itu. Dan bisa dipilih, ya. Kalau kita jalankan, karena ini bisa kita pilih, nah, yang mana. Tuh. Oke. Kita lanjut lagi, tulis box. Ada radio button, ya. Kok aduh sih di bahasa Minang, ya. Ada radio button, mana dia radio button? Checkbox, ini checkbox. Ada kelihatan radio button. Nah, ini radio button. Nah, ini radio button bisa dirubah namanya, ya. Name-nya itu yang teks, ya. Namanya, ya, nama si teksnya atau name-nya. Tuh. Oke, ini radio button. Terus ada namanya checkbox. Ya, checkbox yang di atas tadi. Checkbox. Oke. Kalau komputernya agak
komputer saudara itu RAM-nya kecil, memang agak lama ya. Tuh, termasuk saya juga lama ini. Ada group box. Mana yang group box? Group box. Ada kelihatan? Nah, ini group box. Group box ini untuk mengelompokkan tempat saudara gitu. Jadi kalau mau memanggil atau menggeser, tinggal geser group box saja. Semua yang ada di komponen yang kita blok itu akan terikut. Paham? Jadi apapun yang di dalam group box itu akan ngikut. Tuh. Ya, sudah ganti juga namanya. Contohnya input data. Oke. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk group box. Kita lanjut timer. Nah, mana sini timer? Kita cari timer. Nah, ini timer. Nah, ini ada fungsinya juga timer untuk menampilkan waktu atau habis masa aktif dari aplikasi tersebut, bisa kita setting gitu. Terus date temperature. Ada date temperature di date temperature ini untuk tanggal ya. Kehadiran akan menampilkan tanggal. Oke, sip. Nah, lanjut lagi. List view. Nah, list view, mana list view? List view, ini list view. Di sini kita tahan. Oke, tampil list view. Ini list view nanti itu kita bisa menampilkan apa saja yang ada di dalam database. Oke, lanjut. Masked text box. Mana masked text box? Kita cari masked ini masked text box. Ini fungsinya untuk apa ya? Agar si user dipaksa menginputkan data dengan benar. Nah, itu masked text box. Tuh. Contohnya apa? Misalnya tanggal atau tanggal lahir, misalnya, atau nomor HP, nah, bisa kita buat jadi memakai text box. Oke, nah, udah sampai di sana. Itu yang biasanya kita pakai ya. Yang timer itu jarang ya. Ini yang biasa kita pakai. Oke, mudah-mudahan terpakai semuanya ya. Ya, paling banyak kita pakai itu yang ini. Ya, label ini ya. In group ya. Terus ini tanggal, button, radio, checkbox, sama combo, list view juga. Itu yang biasa kita. Oke, sudah selesai untuk pengenalannya. Kita masuk ke contoh ya variabel tadi. Oke, ini boleh disimpan atau ini Bapak close. Silakan saudara simpan ya, Bapak close. Apa buat sebuah project baru biar saudara hafal bagaimana cara membuat project. File, new project, terus masuk ke console. Nah, kita masuk ke console ya. Kalau kecepatan silahkan di back ya. File, new project, ya. Contoh lagi, terus ke console application. Jadi kita ke sini dulu. Kita belum masuk ke sini, kita masuk ke console dulu. Oke. Jika sudah, sudah. Lanjut. Nah, masuk ke konsolnya. Di sini kita buat sebuah program sederhana memakai konsol dulu ya. Nah, pertama kita buat judulnya ini latihan aplikasi konsol. Terus ini buat nama saudara by Vicky, nama saudara sendiri ya, gitu ya. Terus apa mendeklarasikan variabel tadi? Dim variabel nama ya. As apa kita buat string dim v. Oke, alamat as string.
dim v umur as integer. Pak, ini kan bisa disatukan Pak sebenarnya Pak. Alamat dan nama ini kan seharusnya bisa kita buat koma Pak. Iya boleh, silahkan. Oke, jika sudah kita enter dulu. Kita buat di sini console titik. Nah, ya, right, ya, yang ini ya, kita ambil. Oke, buka kurung, tutup kurung dulu. Ya, wajib itu jika ada buka harus ada tutup. Kalau tidak sudah tutup nanti masuk angin. Nama ya dalam kutip dua. Oke, dalam kutip 2-nya kita buat nama titik 2, kita spasikan. Nah, di bawahnya kita enter, kita buat v nama ya, v nama sama dengan konsol ya, jangan salah menyebutkan ya, konsol. Oke, read line, enter lagi. Nah, kita buat spasi lagi ya, konsol. Kita buat lagi di atasnya right sama kayak yang di atas ya, kurung kutip 2 alamat. Nah, di bawahnya v alamat sama dengan konsol titik read line. Kita buat lagi titik right. Oke, ini untuk umur. Enter. Oke, v umur sama dengan konsol ya, read line. Oke, sudah kita buat penutupnya konsol di read line. Kita panggil si read line. Masih lagi konsol lagi titik read line, buka kurung, tutup kurung, langsung kita buat kutip 2. Di dalam kutip 2 kita buat halo, spasikan ya. Kita masukkan di sini si variabel tadi dan kita tutup dan di dalam dannya kita buat v nama. Kita panggil variabel nama tadi. Terus kalau sudah mau buat keterangan teks lagi harus kutip lagi, kutip 2. Kita buat alamat Anda di masih. Nah, di sini kita buat lagi dan di dalamnya kita panggil v alamat kutip 2 lagi umur Anda ya, umur Anda. Nah, yang terakhir untuk penutupan tidak perlu dan-nya 2 kali, sekali saja. Dan v umur. Oke, enter, enter, konsol di read line, kurung. Nah, kita simpan, Ctrl S ya, kita simpan dulu ya. Kita coba start ya, ini klik ini atau bisa di keyboardnya F5 ya. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Pak, kok kayak C++ Pak? Ya, itu kita belajar ini dulu. Kita hangatkan dulu kepalanya yang ini, tentang ini, baru nanti kita panaskan mesinnya, mesin otak saudara ya. Key, enter, jalan, say, enter, umur 29. Nah, halo, ya Vicky, alamat Anda di Jalan Selare, umur Anda 29.
seperti pembahasan pada teori yang sebelumnya ya, di video sebelumnya seperti itu ya. Kita deklarasikan sebuah nama variabel ya, ini variabelnya, tipe datanya apa. Kita baris terus untuknya umur, karena umur itu tipe datanya integer atau yang kita inputkan itu berupa angka ya, kita harus tipe datanya integer. Tuh. Ini versi simpelnya ya, yang berkaitan tentang console. Nanti untuk pertemuan atau materi selanjutnya ya, nanti Bapak bahas lagi ya di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Ini kita mengenalkan variabel ya. Oke, untuk praktek itu sampai di sini ya. Kalau Bapak teruskan lagi itu bisa panjang ya, bisa panjang. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teori dari yang video sebelumnya tadi, gitu. Tentang gimana cara menggunakan variabelnya, mendeklarasikan variabelnya di modul publik itu ya, sebagai publik itu, atau kita kreasikan di konsol terus itu ya. Besok kita masuk lagi ke konsol gitu. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, sekian praktek kita dan pengenalan aplikasi PB-nya. Oke, saudara implementasikan di rumah ya, di rumah masing-masing ya. Bapak harap benar-benar serius ya dalam hal belajar ya, karena kita keterbatasan jarak. Bapak tidak bisa memantau saudara di sana mengerjakan atau tidak gitu. Oke, cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Bapak tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi